Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Triajuwasini dengan NIM 080513820258 dari Bekasi. Ini saya akan memaparkan laporan praktikum dasar-dasar akustik yang berjudul kecepatan suara dan air. Pertama ada pengertian kecepatan suara. Apa itu suara? Menurut Yasid 2017, suara adalah pemanfaatan mekanis atau gelombang longitudinal yang merambat melalui medium. Medium atau zat perantara ini dapat berupa zat cair, padat, dan gas. Jadi gelombang bunyi dapat merambat misalnya di dalam air, batu bara, atau udara. Suara sama dengan di mana bunyi merupakan gelombang mekanik jenis longitudinal yang merambat dan sumber dayanya berupa benda yang bergetar. Kecepatan suara juga merupakan variabel oseanografi yang dapat berpengaruh terhadap kejadian penyimpanan dalam proses transmisi gelombang suara di dalam laut. Nilai kecepatan suara di dalam laut bervariasi terhadap kedalaman, suhu, dan salinitas. Kecepatan suara juga di perairan dangkal dekat pantai, kecepatan suara cenderung tidak teratur dan sulit diprediksi. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi suara di laut. Pertama ada bunyi atau suara, kedua cepat lambat bunyi, yang ketiga ada suhu, keempat ada tekanan, kelima salinitas, keenam densitas atau kerapatan, 7 mengukur cepat lambatnya bunyi, dan yang terakhir ada fungsi suara di laut. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi kecepatan suara dan air yang ada 3. Temperatur, salinitas, dan tekanan. Temperatur. Menurut Hidayat 2017, temperatur merupakan jumlah energi panas yang terdapat dalam satu sistem atau massa. Perubahan temperatur terjadi saat terjadinya pasang atau surut maksimal. Meningkatnya temperatur dapat mempercepat surutnya air. Kedua ada salinitas. Menurut Hasitas 2018, salinitas merupakan jumlah zat-zat terlarut dalam 1 kilo dan air laut, di mana semua karbonat telah diubah menjadi oksida, bromid, dan iodik, diganti oleh klorida, dan semua bahan organik telah dioksidasi sempurna. Dan yang terakhir ada tekanan. Kedalaman mempengaruhi cepat lambat suara di dalam air laut, bertambahnya kedalaman. Maka kecepatan suara akan bertambah karena adanya tekanan hidrostatis yang semakin besar dengan bertambahnya kedalaman. Rata-rata terjadi peningkatan kecepatan suara sebesar 0,17 meter per sekon setiap kedalaman bertambah 1 meter. Selanjutnya ada panjang gelombang suara. Jarak dari satu gelombang suara biasa dilambangkan dengan lambda. Gelombang bunyi juga dapat merambat misalnya di dalam air atau udara. Selanjutnya ada frekuensi. Ukuran jumlah kejadian sebuah peristiwa dalam suatu waktu. Satuan yang banyak digunakan adalah hertz atau seringkali juga dilakukan dengan frekuensi. Ada metode pengukuran kecepatan suara di air. Pertama ada batu duga, yaitu sistem pengukuran dasar laut menggunakan kabel yang dilengkapi bandul pemberat yang masanya berkisaran 25 sampai 75 kg. Kedua ada gema suara. Metode pengukuran dasar laut dengan menggunakan alat gema suara yaitu echo sounder dan hidrofon. Dasar perhitungan kedalaman laut dengan gema adalah cepat lambat bunyi dalam air yaitu 1.500 meter per sekon. Ya, selanjutnya ada distribusi kecepatan suara terhadap kedalaman di laut ada 3. Pertama ada mix layer, kedua ada permusilin, ketiga ada deep layer. Dan ada persamaan empiris terhadap kecepatan suara di laut ada 3. Pertama ada persamaan Leroy pada tahun 1969, yang kedua ada persamaan Medlin pada tahun 1975, dan yang terakhir ada persamaan McKenzie pada tahun 1981. Baiklah, terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan pada materi PPT saya, kecepatan suara dalam air.
Jika saya ada salah kata, saya mohon ampun. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.